Assalamualaikum, hai, kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing tentang sakit apa yang tiba-tiba dirasakan saat haji. Nah, ini saya ingin sharing-sharing ya, pengalaman saya bukan petugas kesehatan haji, saya juga bukan tenaga medis, bukan dokter, bukan perawat, dan lain sebagainya. Tetapi saya jamaah seperti Bapak Ibu calon jamaah haji sekalian yang ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi pada saat kita sedang berhaji, terutama untuk kesehatan. Yang pertama yang ingin saya sharing adalah masalah batuk. Nah, batuk ini kenapa kita itu setiap orang haji atau umroh ya, itu selalu kena namanya penyakit batuk. Nah, ini karena yang pertama adalah lingkungan ya, seperti debu, panas gitu, serta yang ini kelelahan fisik ya, kelelahan, kemudian cuaca, kemudian kepadatan jamaah karena kita berkumpul dengan jemaah seluruh dunia, sehingga virus bakteri itu ada di mana-mana, kemudian perubahan suhu yang drastis, kemudian kita mungkin sering minum air dingin, dan lain sebagainya gitulah, kelelahan, kemudian kondisi lain. Jadi memang kita mungkin batuk yang disebabkan oleh postnasal lendir dari hidung jatuh ke tenggorokan atau alergi ya. Nah, kemudian namanya batuk ya, kalau kita sedang berhaji itu nggak ada yang nggak terserang batuk. Nah, prepare buat kita, pencegahan preventif buat kita adalah kita membawa obat batuk sebanyak-banyaknya. Ini pengalaman saya itu adalah orang yang membawa obat sebanyak-banyaknya dan semacam-macamnya. Kalau kita lihat di video TikTok ini ya, saya tuh bawa obat pusing aja ada 3 tingkat, yang tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah, sampai banyak sekali. Tetapi yang menjadi catatan saya untuk haji 2024 lalu, saya itu kurang membawa obat batuk. Padahal saya sendiri itu sudah bawa obat batuk racikan dari dokter saya, itu sudah untuk batuk berdahak, batuk kering, dan kemudian saya membawa bisolfon sendiri khusus, tetapi ternyata kurang. Jadi saya setiap kali ada petugas kesehatan, saya selalu minta obat batuk dan pilek, dan itu saya beli juga di farmasi, atau kalau di sana itu namanya farmasi ya, kalau kita di apotek gitu ya. Nah, itu tuh saking semua orang batuk, jadi obat batuk itu menurut saya bawalah sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah alergi. Nah, alergi ini tidak semua orang kena ya. Tidak semua orang akan sekuat seseorang gitu ya. Seperti yang kejadian saya haji 2011 itu saya alergi air. Jadi di hotel itu saya baru datang sekitar 1 minggu, itu mungkin penyesuaian ya, sehingga saya kena alergi air, dan itu luar biasa menyiksa ya, karena gatal ya, terutama di kepala, di badan gitu ya, itu tuh sangat menyiksa. Nah, untuk prepare calon jamaah haji Bapak Ibu sekalian, silahkan membawa obat alergi. Nah, jumlahnya berapa? Kalau alergi ini rata-rata seminggu tuh dia sembuh ya, beda dengan batuk, sehingga secukupnya aja. Dan kemudian sembelit. Nah, sembelit ini mungkin juga tidak semua orang kena, beda dengan batuk tadi ya. Nah, kalau saya itu biasa, saya juga mirip alergi ya. Sembelit itu menyerang saya itu di 1 minggu pertama, di mana ada perubahan pola makan, kemudian perubahan makanan, jenis-jenis makanannya, sehingga saya mengalami sembelit itu 1 minggu. Nah, prepare-nya adalah kita membawa obat-obat sembelit, atau kita banyak makan buah-buahan atau sayur-sayuran yang dijual di sekitaran. Kalau catering itu jarang sekali ada ada makanan-makanan hijau atau sayuran
lebih ke lauk, atau kalaupun dia bersifat sayur, sayurnya itu ditumis dan bukan sayuran hijau, karena sayuran hijau pastinya cepat basi ya, sehingga jarang kita dapat sayuran hijau. Sehingga kita bisa membeli sayuran di sekitaran masjid, di situ ada yang jual urap dan lain sebagainya. Dan untuk secara obat itu sebaiknya kita prepare yang namanya obat sembelit. Kemudian di kaki melepuh. Kaki melepuh itu rata-rata menyerang bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak? Karena kalau ibu-ibu itu rata-rata kita menggunakan kaos kaki. Untuk perjalanan setiap harinya, daily-nya, rata-rata kalau ibu-ibu itu pakai sepatu atau sendal dan ada kaos kaki. Nah, untuk bapak-bapak, terutama kalau kita lagi umroh atau lagi tawaf, sa'i gitu ya, itu kan tanpa kaos kaki. Sehingga bapak-bapak ini rawan sekali untuk kena kaki melepuh. Nah, prepare saja obat-obat atau salep-salep untuk kaki melepuh, khusus untuk bapak-bapak ya. Kemudian capek-capek ya, kaki capek, atau badan itu ngilu-ngilu. Nah, itu karena apa? Karena kita kegiatannya adalah jalan kaki. Mulai dengan aktivitas apapun itu kita akan jalan kaki sejauh-jauhnya. Bahkan kalau kita lontar jumroh ya, pada saat kita armusna, pada saat kita lontar jumroh, antara kemah dengan Jumarot itu sangat jauh. Kalau kita kena Mina Jadid gitu ya, itu bisa 7 kilo. Jadi kalau PP 14 kilo, maka kita akan berjalan kaki setiap hari itu bisa puluhan kilo. Nah, kita bawa bawa Remaxon atau salep-salep yang gunanya itu untuk memperlancar peredaran darah di kaki. Nah, itu juga sangat penting ya. Kalau saya pakainya Salonpas gitu ya. Kalau mau pakai minyak tawon atau apa itu bagus ya. Kemudian yang berikutnya adalah dehidrasi. Kenapa dehidrasi? Dehidrasi ini kita akan sering kena apabila kita sering melakukan aktivitasnya di siang hari. Nah, rata-rata jamaah Indonesia itu ke masjid itu di siang hari, di waktu-waktu duhur, asar, atau maghrib. Sebelum kita berangkat ke masjid untuk maghrib itu masih siang ya, sehingga kita akan sering sekali beraktivitas di siang hari. Dan ini kalau orang Arab sendiri, orang Mekah sendiri, orang Madinah sendiri, siang hari ini dihindari. Sementara jamaah Indonesia rata-rata melakukan aktivitas di siang hari. Nah, untuk mengantisipasi dehidrasi, banyak-banyaklah kita minum cairan Oralit. Cairan Oralit ini nanti Oralit sendiri akan diberikan kepada petugas kesehatan, itu banyak sekali ya. Nanti kita diberi hampir 2 box satu jamaah. Di embarkasi 1 box, dan di hotel nanti di Mekah itu juga 1 box. Dan setiap kita ketemu petugas kesehatan, itu rata-rata kita disuruhnya juga Oralit ya. Karena benar-benar Oralit ini bisa mengurangi minimal dehidrasi, dan dehidrasi itu dia akan berakibat tubuh kita bisa mengantisipasi banyak penyakit. Dan yang berikutnya adalah penyakit-penyakit yang tiba-tiba dan masing-masing itu bisa beda-beda. Misalnya kita kelilipan ya, kelilipan itu bawalah tetes mata, dan jangan lupa untuk obat batuk bawalah permen pelega tenggorokan sebanyak-banyaknya. Cari yang original, artinya yang strong gitu ya. Dan cooling 5 atau obat batuk semprot itu sangat efektif, sangat bisa membantu. Kemudian tolak angin dan lain sebagainya bisa dibawa, dan bisa sangat